Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Tukang Liputan S. Kali ini Tukang Liputan S ingin berbagi tips ya, berbagi tips oli rekomendasi yang murah meriah untuk kendaraan teman-teman semua ya, terutama pengguna pickup karena saya pengguna pickup. Ini rekomendasi bagi teman-teman ya, menurut pengalaman tukang liput RS selama menggunakan oli ini lebih dari 10 tahun. Jadi bukan bermaksud untuk menjustifikasi oli lain tidak bagus, bukan ya. Jadi kita harus pahami bersama. Tapi lebih ke arah berbagi pengalaman berdasarkan berbagi informasi berdasarkan pengalaman gitu maksudnya. Nah, tukang liput akan ambilkan ya olinya. Nah, ini teman-teman tukang liput semua, olinya. Oli rekomendasi dari Pertamina ya. Walaupun sekarang Pertamina sedang disorot nih ya, karena viralnya harga BBM Pertalite yang sedang naik. Nah, tapi kita tidak bahas itu, nanti kita bahas di sesi yang berbeda. Nah, kita bahas dulu tentang nih Pertamina Lubricant atau oli ya. Ini produk keluaran dari Pertamina ya, Pertamina Lubricant atau Pertamina Oil. Jenisnya atau ya jenisnya ini Pertamina dengan nama merek ini Prima XP. Nah, ini dia oli yang selalu tukang liput pakai atau gunakan lebih dari 10 tahun ya. Sebelum tukang liput main di mobil, itu lebih dari 10 tahun. Tapi ketika tukang liput pakai ini dengan menggunakan mobil sendiri ya, unit sendiri, itu lebih dari 10 tahun pakai ini sampai sekarang belum ganti. Bukan karena aneh-aneh, tapi karena harga oli yang masih terbilang terjangkau dan kualitasnya yang bisa dibilang cukup memuaskan ya. Tidak perlu khawatir, dengan catatan oli ini original ya, asli, dan bukan oli daur ulang. Kalau oli daur ulang kita tidak bicara merek apapun, kalau sudah didaur ulang kita dapat oli daur ulang atau oli palsu ya pasti udah amsyong, pasti hancur ke mesin gitu teman-teman. Jadi dipastikan oli ini asli ya. Kalau pengen yakin belinya di SPBU ya, atau di toko resmi Pertamina ada tuh ya, Pertamina Oil. Tapi kalau tukang liput sih biasanya beli di toko langganan spare part mobil, insya Allah dapat yang original. Selama ini sih belum menemukan, yang mudah-mudahan jangan ya. Tapi beberapa kasus memang ada yang dapat oli palsu. Tapi bisa dikatakan jarang sih ini dipalsukan. Ya mungkin nggak tahu juga ya atau enggak, tapi sih jarang dipalsukan. Gitu teman-teman. Jadi oli ini tukang liput biasanya pakai itu kira-kira berdasarkan kilometer ya, atau bulan. Nah, yang mana duluan itu yang terlebih dahulu tercapai, kilometernya atau bulannya. Kalau memang mobil yang nggak keluar ya bisa 3 bulan, 4 bulan, baru setahun juga bisa baru ganti oli kalau mobil yang nggak dipakai. Tapi kalau mobil mobile sering keliling ya, apalagi luar kotaan gitu ya, Jabodetabek, Jawa, Bali misalkan, mungkin nggak nyampe sebulan udah ganti. Kalau tukang liput sih saranin ya 5.000 ganti lah, cari amannya 5.000 ganti ya, atau mau yang 10.000 juga nggak masalah. Tapi tukang liput sih biasa 5.000 km pasti ganti gitu. Sampai sekarang terbukti tidak ada apa-apa, nggak ada yang aneh-aneh, dan cukup memuaskan. Ini bukan endorse nih ya, tapi memang ini berdasarkan hasil dari pengalaman pribadi yang tukang liput alami ya, yang saya akan bagikan ke teman-teman, terutama teman-teman pengemudi online pickup, GoBox, Gojek ya. Semoga bisa bermanfaat. Jadi takut yang mungkin ataupun yang menonton video ini baru main mobil, oli apa sih bang yang bagus? Ya, yang bagus banyak ya. Cuman yang rekomendasi menurut saya ini cukup rekomendasi. Prima XP. Untuk sayanya ini bebas. Saya sih memang biasanya pakai yang sayanya ini nih, teman-teman. Kelihatan gak nih? 20 50W ya. 20W 50 sayanya. SAE-nya tuh. Ini 1 galon 4 liter ya. Nah, lanjutnya ada beberapa tips cara mengganti oli yang baik dan benar menurut pengalaman tukang liput RS. Yang pertama, pastikan oli itu benar-benar
habis atau oli itu benar-benar tiris ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya waktu agak santai atau agak lengang, kalau nggak ke bengkel gitu nih, agak santai lah di rumah. Sore ini kita ganti, kita buka ya. Kita buka nih tap olinya di karter, kita buka. Kita diamkan, besok pagi baru kita pasang. Jadi dia secara alami oli itu akan turun tanpa bantuan angin kompresor gitu. Jadi itu yang biasa tukang liput lakukan kalau untuk oli ya. Kalau mau di bengkel juga mau main cepat bisa semprot, tapi tukang liput kurang suka itu. Walaupun ada kompresor, tukang liput biasanya langsung buka aja, nah diemin. Malam buka, pagi kita baru pasang. Jadi olinya netes sampai habis tanpa bantuan angin kompresor. Karena apa teman-teman? Walaupun tidak semua, angin kompresor itu ternyata mengandung air dalamnya. Dia tuh mengendap air. Jadi angin kompresor itu bisa, angin itu berubah sifat menjadi air di dalamnya itu. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika disemprotkan ke dalam ruang mesin kita ada butiran-butiran air yang ikut masuk ke dalamnya, itu ya. Alasannya seperti itu gitu. Nah, tapi terlepas dari itu semua ya silahkan, itu pilihan ada di konsumen dan di teman-teman semua ya. Begitu tipsnya dari tukang liput. Nah, untuk penggantiannya ini kan 1 liter ini 1 galon ini 4 liter. 1 galon ini 4 liter. Kalau untuk ganti full, ganti oli dengan filternya, ini full kita tuang semua nih. Full ya. Jangan salah kaprah nih, banyak yang belum paham nih. Mohon maaf yang sudah paham ya, tapi kita kasih informasi yang mungkin belum tahu ya, belum mengetahui informasi ini. Jangan dituang semua kalau tidak ganti filter oli ya. Kalau filter olinya diganti, sisakan 1 liter atau setengah liter. 1 liter atau setengah liter kalau tidak ganti filter oli. Kalau filter olinya diganti juga, nah baru masukkan semua. Begitu teman-teman ya tipsnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Setelah ini saya akan lanjut membuatkan video tentang BBM Pertalite yang dirasa, diduga, atau mitos atau apa nanti itu terasa lebih boros setelah kenaikan harga Pertalite ya. Nanti kita akan bahas ya setelah video ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.